Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut adalah video pembelajaran model PBL, Program Based Learning, materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Alhamdulillah ya, hari ini kita patut bersyukur karena bisa bertatap muka kembali pada pertemuan hari ini. Ya, bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, amin ya robbal alamin ya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. KM silahkan dipimpin berdoa. Sebelum memulai kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih ya. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat? Masih. Sudah siap mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Siap. Coba semuanya sekarang berdiri. Ya. Berdiri, sebelumnya kalian rapihkan dulu seragamnya. Jika ada baju yang keluar, tolong dimasukkan, rapihkan dasinya. Itu menandakan kalian sudah siap ya mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Sudah ya? Sudah rapi semua ya? Sudah. Fajri sudah rapi ya? Iya. Baik, untuk menambah semangat kalian dalam belajar ya, sebelum mengikuti pembelajaran dengan Ibu, kemudian meningkatkan rasa nasionalisme, kita nyanyikan dulu lagu Halo Halo Bandung. Ingat, hitungan 1 sampai 3 mulai. Oke? Ya. 1, 2, 3. Halo Bandung. Ya. Keluarkan suaranya ya, semangat. Halo. Terima kasih. Berikan aplaus buat kita semua ya. Silahkan duduk kembali. Terima kasih ya, kalian sudah bernyanyi dengan penuh semangat dan kompak tentunya ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang makna hak dan kewajiban warga negara beserta jenis hak dan kewajiban warga negara. Masih ingat materinya? Masih. Sekarang Ibu akan tes ingatan kalian dulu ya. Nah, menurut pemahaman kalian, apa makna hak dan kewajiban warga negara? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silahkan Epi. Izin menjawab. Hak Ya. warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia, dalam kedudukannya, dalam kedudukannya sebagai gitu ya, sebagai anggota bagi anggota dari sebuah negara. Sedangkan kewajiban warga negara Iya. adalah tindakan atau
atau perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Ya, bagus sekali Epi, terima kasih ya. Nah, berikan tepuk tangan buat Epi, sudah bisa ini ya. Nah, hak dan kewajiban warga negara itu diatur dalam perundang-undangan. Nah, dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak dan kewajiban warga negara itu diatur dalam pasal 26 sampai 34, ya. Nah, sekarang masih ingat tidak pasal 27 ayat 3 itu mengatur tentang apa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ya, Yuli, apa? Jadi pasal 27 ayat 3 mengatur tentang hak dan kewajiban membela negara. Ya, tepat sekali ya. Pasal 27 ayat 3 itu mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Sekarang, hak untuk mendapatkan pendidikan itu diatur dalam pasal berapa? Diki? Saya, Bu. Ya. Pasal 30 ayat 1, Bu. Pasal 30 ayat 1. Benar nggak Tariska pasal 30 ayat 1? Harusnya pasal 31 ayat 1. Oh, berarti salah ya? Iya. Harusnya pasal 31 ayat 1 ya. Begitu Ahmad ya, pasal 31 ayat 1. Diki, perhatikan. Pasal 30 ayat 1 itu mengatur hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara ya. Alhamdulillah ya, kalian masih mengingat materi sebelumnya. Baik, hari ini kita akan belajar materi mengenai ini ya. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tolong perhatikan ya. Ini ya materinya. Adapun manfaat kalian mempelajari materi ini adalah diharapkan kalian tidak melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekarang Ibu mau tanya nih ke kalian. Apakah kalian dalam kehidupan sehari-hari pernah melakukan pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban? Ahmad Husaini, Bu. Iya, kenapa Nena Ahmad Husaini? Tidak bayar Ya, yang lain dia. dan tidak tiket kelas. Ahmad, ketahuan ya. Ketahuan Ahmad tidak bayar uang kos dan tidak pernah piket. Benar begitu Ahmad? Oh, Bu, tidak. Benar tidak ya. Kalau misalkan Ahmad tidak bayar uang kos, tidak pernah piket, berarti Ahmad sudah melakukan pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban. Coba ada yang tahu nggak? Bu. Iya, Pak Jeri. Kewajiban, Bu. Kenapa masuk pengingkaran kewajiban? Soalnya Ahmad tidak mengikuti kewajibannya untuk membayar uang kas dan tiket di kelas. Iya, benar begitu ya. Berarti itu Ahmad itu sudah mengingkari kewajiban untuk melaksanakan piket dan bayar uang kas ya. Nah, coba sekarang kalian perhatikan. Perhatikan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, setelah membaca teks dan tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor penyebab kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati slide gambar dan video film pendek, peserta didik dapat menganalisis contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan tepat ya. Nah, yang ketiga nih ya. Setelah berdiskusi, peserta didik dapat menyaji hasil analisis faktor-faktor penyebab kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan cermat dan teliti ya. Yang keempat nih ya, Diki coba baca yang keempat, apa tujuan pembelajarannya? Setelah berdiskusi, peserta didik
dapat menyajikan hasil analisa contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan cermat dan teliti. Dengan cermat dan teliti, gitu ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nanti hari ini kita akan melakukan model pembelajaran PBL ya, problem based learning. Nanti untuk teknik penilaiannya menggunakan penilaian sikap. Nanti dalam penilaian sikap akan Ibu bagikan lembar penilaian diri dan lembar penilaian antar sebaya ya. Kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan akan Ibu ambil dari tugas kelompok yang akan kalian presentasikan tentunya ya. Untuk penilaian pengetahuan nanti setiap peserta didik kalian akan dikasih pertanyaan terkait dengan materi hari ini ya. Baik, selanjutnya coba kalian perhatikan, simak tayangan video berikut ini ya. Nah, tolong ya simak ya videonya. Ini film pendek nih. Nah, pendidikan ya. Jadi kemana sih? Ayo pulang. Iya deh. Bisa gitu. Gak mau. Ya deh, aku sana. Nggak mau ya. Jadi itu si Rizal sahabat kamu. Bisa Andre. Iya. Ada Rizal. Kenapa? Jadi gini ceritanya. Nah, gini ceritanya. Perhatikan lagi. Halo. Rizal, kenapa kamu telat tadi? Maaf Bu, kesiangan. Sangat banget nih. Perhatikan Ahmad ya. Ini bisa dulu nggak sih Hal? Kamu nggak lihat, nggak lagi jelasin. Rizal, lepas headsetnya. Tadi saya jelasin apa? Tadi Ibu jelasin Ibu jelasin apa kamu? Rizal, saya ini guru PKW. Ya maaf Bu. Makanya, kalau guru jelasin, itu dengarkan. Ya tahu Ibu kan. Kita lanjutkan nanti ya, Nak. Sekarang boleh istirahat. Ya. Ya. Nah, dari tayangan video yang Ibu tayangkan tadi tokohnya siapa ya? Tokohnya yang ada dalam video tadi? Rizal. Kira-kira itu menggambarkan Ahmad enggak? Iya. Nah, dari video tersebut kan ada hal-hal yang bisa kalian pelajari ya. Dalam pembelajaran itu harus mengikuti dengan baik tentunya ya. Dari tayangan video film pendek yang Ibu tayangkan tadi, kira-kira ada tidak pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dari video yang Ibu tayangkan tadi? Coba siapa yang bisa? Oh iya, silahkan Anissa. Dari film pendek tersebut Heeh. ada suatu pelanggaran hak, yaitu Ada ya, ada pelanggaran haknya, ada pengingkaran kewajiban. Nah, pelanggaran haknya apa, Nisa? tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, sedangkan pengingkaran kewajiban tidak menaati peraturan sekolah dan membuang sampah sembarangan. Iya. Betul ya? Betul. Pelanggaran
kayaknya tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Tadi si Rijal itu ya, dia tidak baik mengikuti pembelajarannya, pengingkaran kewajibannya ada si Rijal itu membuang sampah tidak pada tempatnya, kemudian ya tidak mengikuti aturan tata tertib sekolah, dia seenaknya masuk ke dalam kelas ya. Bagus sekali Anissa ya, berikan aplaus buat Anissa ya. Berikutnya coba kalian perhatikan, ini gambar pertama yang ibu tayangkan ya, perhatikan. Nah, ini gambar yang kedua, perhatikan Nena. Ini gambar yang ketiga nih ya. Nah, udah ya? Sudah kalian perhatikan ya? Ya. Nah, dari gambar yang ibu tayangkan tadi, kira-kira itu gambar tentang apa? Ya. Iya, Depi? Gambar tadi itu tentang anak jalanan yang meminta-minta, tingginya angka putus sekolah, dan juga ganti rugi untuk korban salah tangkap. Iya, tepat sekali ya gambar tadi ya, memang seperti itu ya. Nah, perlu kalian ketahui ya bahwa anak jalanan itu merupakan golongan warga negara yang belum beruntung. Mereka tidak mendapatkan haknya gitu ya, haknya secara utuh. Nah, dari gambar yang sudah ibu tayangkan tadi, kira-kira salah satu dari gambar tersebut kalian analisis. Nah, itu kasus apa, faktor apa yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut. Coba siapa yang berani menganalisis gambar yang ibu tayangkan tadi, silahkan. Ya, Rida mau mencoba ya? Ya, silahkan Rida. Apa? Gambar tersebut merupakan kasus pelanggaran hak. Pelanggaran hak ya, terutama gambar yang pertama, kedua ya, nah, tentang pelanggaran hak. Berarti 3 gambar itu masuk ke pelanggaran hak. Nah, faktor penyebabnya apa sehingga terjadi pelanggaran hak? Faktor penyebabnya ada 2, yaitu Ya. faktor penyebab internal dan Ya. eksternal. Faktor internalnya bisa jadi anak tersebut malas untuk sekolah karena merasa minder dan sering diejek ya. oleh temannya. Sedangkan faktor eksternalnya bisa jadi karena faktor ekonomi yang menyebabkan anak tersebut putus sekolah. Iya, berarti analisa Rida, gambar tadi itu masuk ke pelanggaran hak ya. Faktor penyebabnya ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Internal berarti kan dalam diri, kalau eksternal luar diri. Ya, ya. Luar biasa ya, Afrida sudah bisa menganalisis dari gambar yang ibu tayangkan tadi ya. Terima kasih Rida sudah bisa menganalisis tayangan yang ibu ya tayangkan tadi. Baik, selanjutnya akan ibu bagi kelas menjadi 6 kelompok ya. 6 kelompok, di sini kan jumlah siswanya ada 36. Nanti akan ibu bentuk 6 kelompok, akan ibu tunjuk koordinator dari setiap kelompok. Kelompok 1 ibu pilih Epi ya, kelompok 2 Nena, kelompok 3 Devi ya, kelompok 4 Yulivia, kelompok 5 Ahmad Hussein ya. Nanti kelompok 5, kelompok 6 ibu pilih Karina. Karin ya, Karina ya. Nah, nanti untuk anggota kelompoknya silahkan berhitung 1 sampai 6. Nomor 1 berarti gabung ke kelompok 1 ya, begitu seterusnya. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang silahkan mulai berhitung. Nanti yang koordinatornya jangan ikut berhitung ya, hanya anggota kelompoknya saja. Mulai dari sini silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, ya. 3, 4, 5, 6. Iya, jadi masing-masing sudah dapat nomor ya. Silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ingat jangan rame, tetap fokus mencari bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan ya.
laksanakan. Ya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan ya, jangan diam saja. Nanti kalau misalkan saya nggak ngerti Bu, kasusnya apa gitu ya, tanyakan saja. Iya, bagaimana? Apa boleh mengambil kasus bullying untuk pelanggaran hak? Bullying, ya, pelanggaran hak, iya bisa ya. Silakan nanti cari beritanya tentang kasus misalkan pelanggaran hak bullying. Nah, perhatikan nih ya. Kelompok 3 mau mencari kasus bullying. Boleh itu ya. Nanti dianalisis. Pertama, analisisnya kasus bullying itu masuk pelanggaran hak. Kenapa gitu ya? Masuk ke pelanggaran hak. Nah, yang kedua, kalau dikaitkan dengan Pancasila, bullying itu ketidaksesuaian dari sila keberapa? Nah, jelaskan oleh kelompok. Yang ketiga, faktor yang menyebabkan terjadinya kasus bullying itu apa? Ya. Yang keempat, apa sih solusi? Ya, solusi atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau yang kelompok ajukan untuk mengatasi kasus bullying tersebut. Bisa dipahami, Nina? Bisa. Iya. Silahkan ya, lanjutkan kembali mengerjakan tugas kelompok yang Ibu berikan. Silahkan cari ya bahan-bahan atau data-datanya dari internet ya. Silahkan. Ada kuotanya semua ya? Nah, silahkan, bisa dimanfaatkan oleh kalian untuk mencari kasus ya. Nah, Ibu berikan waktu 10 menit ya untuk kalian bisa menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Nah, silakan mulai bekerja, laptopnya dibuka. Kelompok 5 mengambil kasus apa pengingkaran kewajibannya? Korupsi penyelamatan lahan. Menggunakan ini? Ya, silakan ya. Sana. Ya. Ya, kelompok 1 ada yel-yelnya enggak ya? Ada, boleh ya nanti ditampilkan yel-yel kelompoknya ya. Ya, silahkan moderatornya siapa? Moderatornya siapa? Arati. Silahkan Arati, bisa dimulai presentasinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang terhormat kepada Ibu Ade Siti Maimunah selaku guru politik kepercayaan kita dan teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Perkenalkan ya dari kelompoknya. Mohon izin, kami akan membawakan sebuah yel-yel. Oh, yel-yel dulu, silahkan. Yel-yel kelompoknya tampilkan ya. Nah, silahkan. Jalan-jalan ke Cibuntu banyak membawa puisi, kami dari kelompok 1 siap untuk presentasi. Sudah siap presentasi ya, silahkan lanjutkan. Sebelumnya, kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Ati Permatasari. Perkenalkan nama saya Putri Permatasari. Saya Nisya Putri Ramadhani. Saya Rida Nurjana. Saya Edi Waryati. Dan saya Edi Rajuni. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pelanggaran hak warga negara. Ya. Kok nggak membagikan ini ya? Ya Allah. Dan Materi pertama, pengakuan pengamen dipulir salah tangkap disetrum dan diinjak. Tempo, Sio, Jakarta, Ahmad pagi 30 Juli 2013 menjadi hari yang terlupakan bagi Arga Putra Samosir. Satu dari 4 pengamen dipulir yang menuntut dan dirugi atas kasus salah tangkap yang dialaminya. Arga yang saat itu berusia
berusia 14 tahun baru saja pulang dari sebuah acara di Parung Panjang, Bogor. Nah, itu kasusnya ya. Bisa di ini nggak dipersingkat gitu kasusnya secara garis besarnya saja tentang kasus apa? Yang pertama akan dijelaskan oleh Putri Permatasari Gunawan. Kasusnya ini ya salah tangkap ya, korban salah tangkap. Kenapa bisa masuk ke pelanggaran menangkap dan mengadili seorang tanpa berdasar hukum? Baik, bisa dilihat dari perlakuan para pihak berwajib bahwa mereka itu sangat tidak teliti dalam menangani sebuah kasus yang besar. Awalnya pengamen hanya niat membantu korban pembunuhan, tetapi pengamen malah dituduh bahkan ditangkap tanpa adanya surat-surat dari kepolisian. Pengamen itu disiksa dengan setrum, dibungkus plastik, lalu dipukuli oleh polisi. Seseorang yang kita hormati dan terpandang itu berbuat perilaku seperti itu. Memang sih tidak semua seorang polisi berbuat perilaku seperti itu, tapi kebanyakan sekarang disogok uang saja kasus langsung hilang. Iya. Lucu hukum di Indonesia. Putri membahas kasus salah tangkap ya. Iya. Nah, tadi Putri menyelesaikan ini pertanyaan yang ini apa pelanggaran hak ya? Sudah selesai? Nah, berikutnya silakan. Apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila keberapa? Berikan alasannya. Iya. Dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para pengamen tersebut tidak mendapatkan keadilan. Niat mereka ingin membantu orang yang diduga korban pembunuhan, tetapi berakhir dengan mereka dipaksa mengaku sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Yang mana pemaksa tersebut disertai kekerasan, bersikap sewenang-wenang dan memaksakan kehendak kepada orang lain, sehingga para pengamen mendapatkan tindak intimidasi dari pihak aparat. Baik, jadi Ya. Jadi kalau dikaitkan dengan Pancasila, ini ketidaksesuaian dari kasus sila kelima ya. baik, jadi mengapa tidak sesuai dengan sila kelima sangat jelas sekali. Tidak adanya keadilan bagi para pengamen tersebut. Benar yang dijelaskan oleh Putri tadi. Pengamen bahkan disiksa dan disetrum dan dipukuli oleh para polisi. Iya. Udah? Lanjutkan berikutnya. Nah, Apa saja faktor penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak tersebut? Berikan penjelasannya. Faktor lingkungan dan kesejahteraan sosial. Para aparat penegak hukum ini memandang rendah para pengamen dan menyepelekan kesaksiannya, sehingga terjadilah salah tangkap ini. Jelas melanggar hak pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan kurangnya bukti-bukti di lapangan yang bersangkutan dengan pengamen tersebut. Jadi sebagaimana dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya dan pemerintah dalam hukum ya, dalam hukum dan pemerintah. dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya, bahwa para aparat kepolisian dan penegak hukum telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan memperlakukan para pengamen itu dengan tidak baik. Tidak baik ya. Serta tidak adanya bukti-bukti yang akurat. Udah? Iya. Lanjutkan berarti terakhir nih. Siapa yang mau menjelaskan? Silakan. Apa saja solusi atau upaya yang dilakukan pemerintah atau solusi yang Anda ajukan untuk mengatasi kasus pelanggaran hak warga negara? Berikan penjelasan. Solusi yang dapat diajukan adalah mengedukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pasal 95 ayat 1 KUHP yang menjelaskan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut Ya, dan perhatikan ya. atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang jelas. Selain itu, para gelandangan fakir miskin juga berhak mendapat perhatian dari pemerintah. Jadi intinya upaya yang perlu dilakukan yaitu dengan cara melakukan sosialisasi agar masyarakat, khususnya para remaja, untuk lebih patuh dan sadar akan
hukum, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lebih ditekankan lagi tentang hak dan kewajiban warga negara, agar masyarakat memiliki kesadaran untuk tidak melakukan pelanggaran hak serta pengingkaran kewajiban. Dan tidak hanya untuk masyarakat saja, begitupun instansi terkait agar meningkatkan sosialisasi pemahaman tentang ini. Ya. Sehingga tidak ada lagi ketidaksesuaian terhadap sila kelima ini. Ya. Baik, seharusnya memang sudah jelas karena memang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini saya hanya akan menyimpulkan sedikit. Sebentar ya. Jadi kelompok 1 ini sudah menjelaskan ini ya, sesuai dengan yang Ibu arahkan ya, sesuai dengan yang ada di petunjuk LKPD ya. Kalian sudah kelompok 1 ini sudah bisa menganalisis mulai dari pertanyaan yang nomor 1 itu terkait dengan pelanggarannya haknya apa dari kasus yang ditemukan ya, sesuai dengan LKPD yang Ibu bagikan ya. Nah, selanjutnya sebelum disimpulkan, bagaimana dari kelompok yang lain ada tidak tanggapan atau pertanyaan atau komentar yang mau diajukan untuk kelompok 1? Silakan dari kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6 mungkin ada komentar atau silahkan. Dari kelompok 1 bagaimana, ada? Iya? Jadi saya mau Coba berdiri, sebutkan nama, dari kelompok berapa? perkenalkan, nama saya Livia Nova. Iya. Jadi di sini saya mau menanggapi terkait jawaban dari kelompok 1. Coba bisa ditayangkan nggak ya? Dari kelompok 1, Dari soal nomor 20. soal yang nomor 2, pertanyaan nomor 2 nih, analisis yang nomor 2. Coba ditayangkan. Nah, itu lagi. Nah, ini ya. Bagaimana kelompok 4? Jadi dari soal nomor 2 ini termasuk juga ketidaksesuaian dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Karena setiap warga negara wajib mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan memiliki hak yang sama untuk mendapat perlindungan dalam hukum. Iya. Bagaimana tanggapannya kelompok 1? Iya, sebenarnya emang tahu karena memang sudah kita kumpulkan sebelumnya, jadi kita tidak merubah. Iya. Nah, jadi memang kelompok 1 ini tadinya awalnya gitu ya mau memasukkan juga sila kedua, tapi berhubung waktunya tidak cukup ya. Ya, terima kasih mungkin ya dari kelompok 4 sudah memberikan tanggapannya gitu ya, komentarnya. Nah, ada lagi dari kelompok yang lain? Cukup? Ya, sekarang silahkan disimpulkan apa kesimpulan dari presentasi hari ini. Akan saya simpulkan. Jadi salah tangkap pengamen Cikulir ini masuk ke pelanggaran hak menangkap dan mengadili seseorang tanpa berlandasan hukum. Kenapa? Karena tidak ada surat-surat penangkapannya resmi dari pihak kepolisian dan tidak adanya saksi yang kuat ataupun jelas yang menyatakan bahwa pengamen itu bersalah. Dan jika dikaitkan dengan Pancasila, merupakan ketidaksesuaian dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan sila kedua. Kenapa? Karena memang sudah jelas sekali seharusnya memang sebenarnya tuh para pengamen tersebut itu ingin niat membantu yang diduga kasus pembunuhan tersebut. Malah mereka lah yang dipaksa untuk mengakui bahwa mereka lah pembunuhnya. Bahkan mereka dibungkus oleh plastik, dipukuli, disetrum oleh para polisi. Dan faktor penyebabnya adalah faktor lingkungan dan faktor kesejahteraan sosial. Para aparat penegak hukum ini sangat memandang rendah dan tidak mempercayai para pengamen tersebut. Karena memang jika dilihat dari lingkungan ataupun penampilannya yang sangat urakan itu membawa kita jadi ke pikiran negatif. Seharusnya penampilan tidak bisa menilai baik buruknya seseorang.
Dan yang terakhir itu adalah solusi, baik solusi dari pemerintah maupun solusi dari kelompok 1. Jadi solusinya adalah untuk para pengamen tersebut ini harus meminta ganti rugi karena dikenakan atau dituduh dengan alasan yang tidak jelas. Dan untuk para penegak hukum ini seharusnya lebih teliti lagi dalam menangani sebuah kasus yang besar ini dan tak biasa. Jangan asal sembarangan menuduh orang yang belum jelas bahwa mereka itu bersalah. Dan setiap masyarakat itu berhak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Begitupun masyarakat tersebut harus memiliki kesadaran untuk tidak melanggar dari aturan yang sudah dibuat oleh negara. Terima kasih. Iya, luar biasa ya kesimpulannya dari kelompok 1 ya. Nah, baik, berarti sudah selesai untuk presentasi kelompok 1. Sebelum mengakhiri, yel-yel dulu yang tadi silahkan tampilkan lagi ya, biar semangat untuk kelompok yang lainnya juga. Ya, silakan diikuti ya. Sekian dari Yel-yel dulu diulang. 1, 2, 3. Jalan-jalan kecil untuk pulangnya membawa visi kami dari kelompok 1 siap untuk presentasi. Oke. Silakan ditutup. Sekian presentasi kami hari ini. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan dan apabila ada yang sayang mohon diungkapkan. Iya. Diungkapkan ya, jangan dipendam nanti jadi jerawat gitu ya. Nah, terima kasih, silahkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk presentasi kelompok 5 ya, yang mewakili dari kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Silakan dikasihkan ke kelompok 5. Ya, berikan aplaus dulu buat kelompok 5 yang akan presentasi. Silahkan ya kelompok 5. Seperti tadi ya kelompok 1, nanti sebelum perkenalan nyanyikan dulu, tampilkan dulu yel-yelnya. Ada yel-yelnya kan ya? Ada ya kelompok 5 ya? Nah, nanti setelah itu silakan moderator untuk membuka presentasinya. Ya, sebelum kita ke materi, kita perkenalan dulu, silakan perhatikan ya yel-yel kami. Ya. 1, 2, 3. Kelompok 5 paling seru ya. Oke, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis kasus pengingkaran kewajiban. Kelompok kami terdiri dari saya, Ahmad Yusai Mubarok, ada Kamolana Juliansa, Kantini, Penwiwi, Tesipa, dan saya Meliani. Iya. Kita lanjut saja ke materi. Jadi kelompok ini mengambil kasus tentang korupsi. Iya, tentang korupsi. Diceritakan dulu ya kasus tentang korupsi. Sebelum ke kasusnya, kita perlu tahu apa itu korupsi. Iya. Mungkin akan dibacakan oleh Tesipa, silahkan. Pengertian korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara itu, menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Iya. Nah, jadi bisa diketahui ya sekarang bahwa korupsi itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Negara ya. Oke, selanjutnya kasus pengingkaran kewajiban. Di sini kami menganalisis suatu kasus yaitu tentang korupsi Surya Darmadi sebesar 78 triliun. Jadi
Bisa dibayangkan ya keluarganya keluar negeri dengan santai. Sosok Surya Darmadi kembali menyedot perhatian setelah Kejaksaan Agung menetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyerobotan lahan. Jadi Surya Darmadi ini melakukan korupsi penyerobotan lahan di mana dia menggunakan suatu kebun yang bukan miliknya untuk dijadikan kebun kelapa sawit sehingga negara mengalami kerugian sebesar 78 Triliun ya. Luar biasa. Berdasarkan hasil perhitungan ahli dengan estimasi kerugian sebesar 78 triliun menurut Jaksa Agung dalam keterangan videonya Senin 1 Agustus 2022. Surya Darmadi selaku pemilik PT Duta Palma Group berdasarkan surat perintah penyidikan nomor print strip 44 F.2 FD.2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022 dan surat penetapan tersangka nomor TAP strip 40 F.2/FD.2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022 menurut Ketut dalam keterangan tertulis. Udah. Jadi intinya itu kasus korupsi yang dilakukan oleh Surya Darmadi. Sebesar 78 triliun. Iya. Selanjutnya silakan analisisnya bagaimana dari kasus tersebut? Pertama, kami menganalisis apa pengingkaran kewajiban yang terjadi dari kasus tersebut. Iya. Korupsi termasuk ke dalam kategori kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Alasannya karena setiap warga negara diwajibkan untuk patuh terhadap hukum yang berlaku. Ya. Jadi sudah jelas bahwa korupsi itu merupakan suatu pengingkaran kewajiban. Iya. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila keberapa? Berikan alasannya, mungkin akan dijelaskan oleh Kak Maulana. Menurut kami, kasus korupsi ini merupakan ketidaksesuaian dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena pada dasarnya orang yang berkorupsi ini sudah mengambil hak orang lain. Selain sila kedua, kasus ini juga merupakan ketidaksesuaian dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dengan adanya korupsi ini, berarti pelaku telah melakukan tindakan yang melencang dari Pancasila, yang dimana tidak menghormati hak-hak yang dimiliki masyarakat Indonesia. Ini menunjukkan ketidakadilan antara pemerintah dan masyarakat. Ya, Maulana, jadi itu ketidaksesuaian dari sila kedua dan kelima ya. Lanjutkan. Selanjutnya, apa saja faktor penyebab terjadinya kasus pengingkaran kewajiban tersebut? Berikan penjelasannya. Akan dijelaskan oleh Rekan ini, silakan. Silahkan. Yang pertama, sifat serakah. Karena dengan adanya sifat serakah, manusia akan selalu tidak merasa cukup dalam segala hal. Yang kedua, kurang adanya sikap keteladanan dalam memimpin. Seseorang tidak akan terjerat kasus korupsi apabila ia memiliki sikap teladan dalam memimpin. Karena sejatinya pemimpin yang baik adalah ia yang menyejahterakan rakyatnya. Yang ketiga, adanya peluang. Kasus korupsi tidak akan terjadi apabila tidak ada peluang. Peluang seperti apa? Contohnya, yaitu dukungan dari keluarganya maupun organisasi yang ditempatinya. Karena biasanya mereka bukan melarang, tetapi malah ikut andil dalam terjadinya korupsi. Dan yang keempat, lemahnya hukum di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum di Indonesia masih belum begitu kuat. Ini menjadi sebuah peluang untuk mereka melakukan tindak korupsi, yang dimana ketika mereka melihat hukum yang berlaku sama sekali tidak memberikan efek jerak kepada mereka. Udah. Lanjutkan. Selanjutnya, apa saja solusi atau upaya yang dilakukan pemerintah atau solusi yang Anda ajukan untuk mengatasi kasus pengingkaran kewajiban warga negara? Berikan penjelasannya. Mungkin akan dijelaskan oleh Kak Meliani Putri. Silakan. Yang pertama, memperkuat hukum di Indonesia, memberikan efek jerak kepada pelaku sehingga ia tidak akan mengulanginya.
Dan juga orang yang akan melakukan bisa mengurungkan niatnya ketika melihat hukum yang berlaku. Yang kedua, adil seadil-adilnya dalam menangani kasus korupsi agar bisa mengurangi peluang terjadinya kasus korupsi ya. Yang ketiga, jika bisa, larang atau jangan jadikan orang yang berasal dari organisasi yang sama dengan orang yang terjerat kasus korupsi untuk duduk di bangku pemerintahan. Dan yang terakhir, tumbuhkan sikap teladan pada diri tiap-tiap pemerintah. Nah, ini solusi dari kita. Nah, dari yang kelompok ajukan ya. Nah. Berikutnya. Selanjutnya ini ya. upaya pemerintah dalam mengatasi kasus korupsi. Nah, ini solusi dari pemerintah. Bagaimana nih solusinya? Silakan. Upaya pemerintah dalam mengatasi kasus korupsi ialah penguatan kapasitas badan atau komisi atau korupsi. Anti korupsi. Yang kedua itu ada memberikan hukuman atau sanksi yang tegas bagi pejabat yang melakukan korupsi. Nah, yang ketiga meningkatkan pengawasan dan penjagaan terhadap sistem administrasi dan birokrasi pemerintahan guna meminimalisir ya, mengurangi kasus korupsi. Ya. Mungkin itu hasil analisis kami. Kesimpulannya sebenarnya bukan kesimpulan tapi lebih ke pesan kami untuk teman-teman sekalian, apabila di mana teman-teman sudah menempati posisi yang enak, contohnya misalkan di bangku pemerintahan. Ya. Amin. Nah, jadi pesan saya, janganlah untuk korupsi mikir-mikir dulu ya. Mungkin peluang terjeratnya atau peluang di ketahuan itu memang kecil ya, karena hukum dan yang lainnya juga masih belum kuat. Jadi pikir dulu deh gitu. Ketika korupsi kita bisa merugikan banyak orang. Nah, terus yang solusi tadi itu seharusnya yang harus negara kita lakukan ya, yaitu tidak menempatkan orang yang sama organisasinya dengan orang yang pernah terjerat korupsi di bangku pemerintahan. Karena bagaimanapun biasanya orang-orang yang korupsi itu mendapat dorongan dari partai atau organisasi yang mereka tempati. Sekian dari kelompok kami. Belum ya. Oke. Luar biasa tadi ya, moderatornya langsung menyimpulkan apa yang sudah dipresentasikan oleh teman-temannya ya. Luar biasa. Tadi yang Ibu anggap Ahmad Husaini ini tidak membayar uang kas, justru dia memberikan masukan ya, sarannya jangan melakukan korupsi ketika kalian sudah memangku jabatan di pemerintahan, itu ya, luar biasa. Ada tidak pertanyaan atau komentar dari kelompok yang? Pertanyaan, tapi malu bertanya sesat di jalan. Ini di mana kawan-kawan? Jelas. Mungkin dari Nena kelompok 2 ada nggak pertanyaan? Sudah ada Bu, presentasi dari kelompok 5 sudah cukup jelas. Iya, luar biasa ya, dari kelompok 5 sudah jelas ya. Nah, bisa disimpulkan oleh kelompok 5 tadi sudah termasuk kesimpulan ya dari kelompok 5. Luar biasa ya, kelompok 5 sudah mempresentasikannya dengan penuh percaya diri ya. Dengan penuh percaya diri tentunya nih dari kelompok 5. Berikan aplaus buat kelompok 1 dan kelompok 5. Luar biasa ya, sudah bisa menganalisis dari suatu kasus. Nah, dari pembelajaran kita hari ini ketika Ibu menayangkan video, kemudian menayangkan gambar-gambar di slide PowerPoint ya, kemudian tadi setelah presentasi dari kelompok 1, kelompok 5, apa sih yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Nah, ada yang bisa nggak coba menyimpulkan? Ya, saya Bu ya. Iya, bagaimana Nena? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, tidak terpenuhinya hak warga negara dikarenakan adanya
pelalaian atau pengingkaran kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Iya, luar biasa ya. Nena sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa ya keren ya, luar biasa Nena ya. Nah, jadi pelanggaran hak itu terjadi ya karena kelalaian atau pengingkaran kewajiban baik yang dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh pemerintah gitu ya. Nah, karena sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, nanti silahkan kalian kerjakan tugas individu yang ada di LKPD ya. Tugas individu itu ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama terkait apa pertanyaannya yang di LKPD? Faktor penyebab ya. Faktor penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara secara internal dan eksternal. Nah, nomor 2 nanti kalian cari kasus pelanggaran hak yang terjadi di daerah kalian sendiri, 2 kasus ya. Kemudian kalian apa sih untuk menyelesaikan kasus tersebut, bagaimana proses penyelesaiannya ya. Yang nomor 3 terkait dengan cari contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara, kemudian bagaimana penyelesaiannya. Nah, nanti 3 pertanyaan itu silahkan kalian jawab ya, jawab di kertas A4 ya. Di kertas A4 nanti setelah pembelajaran kita selesai ya, pembelajaran ini selesai, silahkan nanti Ibu berikan waktu untuk mengumpulkan tugas individu yang harus kalian kerjakan ya. Baik, karena waktunya sudah selesai, kita akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa tugas yang tadi dikerjakan dan dikumpulkan ya hari ini juga ya. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.